Jika mendengar kata Ghost Rider, kami rasa tidak ada penggemar Marvel yang tidak familiar dengan karakter satu ini. Memiliki penampakan yang menyeramkan, tubuhnya berbentuk kerangka dengan tengkorak api yang menyala, membuatnya lebih mirip seperti iblis daripada pahlawan super. Dia juga tidak segan-segan membunuh lawannya ketika bertarung. Oleh karena itu, dia lebih tepat disebut sebagai anti-hero, karakter yang suka main hakim sendiri, berbeda dengan kebanyakan pahlawan super yang kita kenal. Salah satu ciri khas dari sosok ini adalah kebiasaannya dalam mengendarai motor ketika beraksi. Selain motor, ada juga Ghost Rider yang mengendarai mobil Dodge Charger ketika beraksi. Julukan Ghost Rider memang sangat tepat diberikan kepadanya karena sesuai namanya, dia sering mengendarai kendaraan ketika membasmi kejahatan. Sejauh ini, sudah ada Johnny Blaze dengan Hell Cycle-nya dan Robbie Reyes dengan Hell Charger miliknya yang sudah diperlihatkan dalam versi live action. Kedepan jika sesuai dengan bocorannya, maka kita bisa melihat kembali Ghost Rider versi live action karena saat ini proyek Ghost Rider versi MCU sedang dipersiapkan dan tayang pada bulan Oktober dengan format yang sama seperti Werewolf by Night. Kita tunggu saja dan mari berharap berita ini bukan omong kosong belaka karena sudah cukup lama Marvel tidak memunculkan karakter yang sangat disukai banyak penggemar ini. Anyways, selain motor dan mobil, tahukah kalian jika ada banyak kendaraan lain yang sempat dinaiki oleh Ghost Rider sebagai tunggangannya? Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah 7 kendaraan unik yang sempat dipakai Ghost Rider untuk beraksi selain motor dan juga mobil. Tapi sebelum masuk ke videonya, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Daftar pertama dalam video ini akan membawa kita untuk mundur sangat jauh ke belakang sampai menuju masa 1 juta tahun sebelum Masehi. Ya, kita kembali menuju zaman prasejarah, di mana pada zaman tersebut untuk pertama kalinya, seorang manusia berubah menjadi Ghost Rider dengan menaiki mamut sebagai tunggangannya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang merupakan bagian dari perkumpulan manusia gua. Pemuda ini diketahui lebih cerdas dari anggota yang lain, namun dia memilih untuk menyembunyikan kecerdasannya itu karena takut akan dikucilkan dari kelompoknya. Pada suatu hari, datanglah pria misterius yang kemudian menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Pria ini ternyata adalah Wendigo, manusia yang memiliki kutukan kuno di mana mereka akan berubah menjadi makhluk menyeramkan yang haus darah. Pria itu kemudian memakan seluruh manusia gua, namun menyisakan pemuda yang cerdas itu. Pemuda itu kemudian ditantang untuk mencari keberadaan Wendigo jika ingin membalaskan dendam kematian kelompoknya. Sesaat sebelum pergi, pria itu sempat memberikan nama Ghost kepada pemuda cerdas tersebut. Menyadari hanya dirinya yang tersisa, pemuda itu kemudian memilih meninggalkan gua untuk mencari Wendigo. Di tengah perjalanan, dia sempat sekarat karena kondisi lingkungan yang sangat keras dan juga dingin. Mendekati kematiannya, tiba-tiba datanglah ular putih yang menawarkan kesempatan kedua, juga sebuah perjanjian kepada pemuda yang bernama Ghost itu. Karena sedang di ujung tanduk, Ghost kemudian memilih bersedia dan ketika dia mengucap nama ular tersebut, seketika tubuhnya terbakar, kekuatan dahsyat mengalir di dalam tubuhnya dan dia berubah menjadi sosok Ghost Rider. Seperti yang bisa dilihat, pria muda itu bertransformasi di antara koloni mamut yang sedang mencari makan. Dia kemudian mengendarai salah satu mamut tersebut dan memulai pencariannya kepada sosok Wendigo yang sudah membunuh sesama kerabatnya. Tidak terasa, 5 tahun sudah berlalu sejak pemuda itu terikat dengan Spirit of Vengeance. Setelah mendapatkan sasarannya, Ghost kemudian bertarung dengan Wendigo, namun sayang karena pengalaman yang kurang, dia kalah bahkan sampai terlempar jatuh ke dalam jurang. Pada momen ini, datanglah sosok Odin bersama dengan Lady Phoenix. Mereka merekrut Ghost Rider agar mau bergabung bersama Prehistoric Avengers, sebuah tim Avengers yang berasal dari zaman prasejarah. Mereka dibentuk untuk mengalahkan Celestials yang bernama The Fallen. Grup ini diisi oleh Odin, Firehair alias Lady Phoenix, Black Panther, Agamotto, Starbrand, Iron Fist, dan juga Ghost Rider sendiri yang memilih menaiki mamut sebagai tunggangannya. Melihat kisah ini, kami jadi penasaran apakah kelak suatu saat nanti Marvel akan merilis film superhero bertema zaman purba atau prasejarah. Sebuah tema yang terlihat masih segar dan belum pernah dikisahkan sebelumnya. Dengan tema multiverse seperti yang sedang dipilih sekarang, kami yakin kisah seperti ini akan menarik dan membawa warna baru untuk film MCU. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat kami? Jika benar, silakan tulis di kolom komentar.
Jika sebelumnya kita kembali menuju zaman prasejarah, maka untuk daftar kedua ini kita akan menuju zaman pertengahan abad ke-19, sebuah masa sebelum zaman modern dengan kemajuan teknologi yang masih sangat sederhana. Pada era tersebut, terdapat seorang pria dari barat yang memiliki nama Carter Slade. Dia adalah pria biasa yang berprofesi sebagai guru, namun memiliki niat baik untuk menyelamatkan suku asli Amerika dari serangan masyarakat kulit putih. Perebutan lahan antara pendatang dan pribumi menjadi masalah yang kerap dijumpai kala itu dengan melibatkan suku Indian dan masyarakat kulit putih. Memilih membela masyarakat pribumi, Carter Slade memutuskan untuk bertarung meskipun dia tidak memiliki skill bertarung yang mumpuni. Dalam suatu insiden, dia tertembak beberapa kali hingga meregang nyawa saking banyaknya luka yang diterima. Dalam momen ini, Carter Slade sempat diamankan dan masyarakat suku Indian yang ramah memilih membawanya kepada dukun mereka yang bernama Flaming Star. Dukun tersebut sebelumnya sempat mendapatkan ramalan. Dia melihat bintang jatuh dan percaya bahwa kejadian tersebut adalah sebuah tanda bahwa kelak akan datang seorang pahlawan pemberani yang membela dan melindungi masyarakat pribumi dari serangan masyarakat lain. Dia merasa Carter adalah pahlawan yang dikirim untuk mereka, oleh karena itu, dia memulai ritual dan upacara khusus untuk menyelamatkannya. Selama 3 hari, dukun melakukan ritual kepadanya, bahkan sampai membuatnya nyaris menyerah. Beruntungnya, Carter masih bisa diselamatkan. Dia sembuh setelah meminum ramuan khusus yang sudah dipersiapkan oleh sang dukun. Setelah itu, Flaming Star memberikan beberapa peralatan seperti jubah putih, topeng khusus, dan juga topi koboi untuk digunakan Carter ketika beraksi menegakkan keadilan. Seekor kuda putih juga diberikan kepadanya, dan kuda tersebut diberi nama Banshee. Sebagai pelengkap, sang dukun juga menambahkan serbuk bersinar dari bintang jatuh yang melintas, membuat Carter Slade dan kudanya menyala ketika malam hari untuk semakin menguatkan unsur hantu ketika beraksi. Mulai dari saat ini, Carter Slade kemudian dibaptis dengan nama Ghost Rider dan bersumpah untuk menghukum siapapun yang memiliki niat jahat dan ingin menyakiti penduduk pribumi yang tidak bersalah. Inilah kisah asli dari Carter Slade Ghost Rider jika kita melihat referensi dari komiknya. Dia berubah menjadi Ghost Rider bukan karena melakukan perjanjian terkutuk dengan sosok Mephisto, melainkan adanya campur tangan dari dukun suku Indian. Semua ini dikisahkan dalam komik The Origin of the Ghost Rider, rilisan Desember 1966 silam. Sementara dalam kisah live action, Carter Slade dikisahkan sebagai seorang Texas Ranger dan pria yang dihormati pada zamannya. Dia kemudian berubah menjadi pria yang sangat serakah sampai membuatnya dipenjara. Sampailah dia bertemu dengan Mephisto yang menawarinya kebebasan. Carter kemudian setuju dan berubah menjadi salah satu Ghost Rider yang dikenal sebagai Phantom Rider dengan kuda neraka sebagai tunggangannya. Dalam 2 daftar sebelumnya, kita melihat Ghost Rider yang menggunakan binatang sebagai tunggangannya. Nah, pada daftar ketiga ini, kita akan melihat kendaraan atau alat teleportasi umum yang dijadikan kendaraan oleh Ghost Rider. Tidak main-main, kereta super cepat dipilih menjadi kendaraan neraka oleh Ghost Rider. Hal ini diperlihatkan dalam cerita Locomotion yang dikisahkan dalam komik Marvel berjudul Voice Communicates Issue 1. Memperlihatkan salah satu ide gila komikus Marvel yang kemudian dituangkan ke dalam komik mereka. Dalam komik tersebut, diperlihatkan bagaimana Robbie Reyes dan adiknya yang bernama Gabe, keduanya berusaha menghadapi sekelompok penjahat di dalam stasiun kereta. Robbie kemudian berubah menjadi Ghost Rider, di mana keputusan ini secara otomatis merubah kereta yang ditumpangi menjadi sebuah kendaraan neraka. Hell Train atau Ghost Train benar-benar terlihat sangat mengerikan. Tengkorak besar menghiasi bagian depan tanpa melewatkan kobaran api yang sangat besar terlihat menghiasi kereta. Dengan perubahan ini, kecepatan kereta tersebut menjadi meningkat sangat drastis dan nyaris menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ghost Rider harus memperhatikan lokasi di mana dia berubah, karena jika lalai, dia bisa merubah kendaraan yang dinaiki menjadi kendaraan neraka dengan api yang membara. Selanjutnya, masih dengan karakter yang sama, namun dengan kendaraan yang berbeda. Ya, pada daftar keempat ini, kita akan melihat Robbie Reyes yang menjadikan Quinjet sebagai kendaraannya. Siapa yang tidak kenal dengan Quinjet? Baik dalam versi komik maupun film MCU, pesawat itu seringkali diperlihatkan dan menjadi kendaraan yang dinaiki para Avengers ketika menjalankan misi mereka. Quinjet adalah pesawat jet dengan kemampuan terbang yang unik berkat sayap khusus yang berisi kipas turbin, membuatnya terlihat aerodinamis ketika meluncur dan melesat di udara. Nah, jika Quinjet versi biasa sudah sangat canggih, bagaimana jadinya jika ditambah dengan kekuatan Ghost Rider? Momen unik ini dikisahkan dalam komik Empire Issue 1 dengan garis besar kisahnya yang menghadirkan cerita crossover antara Fantastic Four dan juga Avengers. Dua kelompok ini memiliki misi utama untuk menghentikan rencana jahat dari aliansi bangsa Kree dan juga Skrull.
Terlihat Robbie yang bergabung bersama Avengers dengan Tony Stark ketika dalam misi pengejaran. Di sini Tony meminta Robbie untuk mengambil kendali pesawat Quinjet yang mereka naiki. Ketika pertempuran pecah, Robbie kemudian murka dan merubah pesawat Quinjet menjadi mesin api yang membara dan mulai menembaki pasukan Kree juga Skrull yang ada di sana. Jika biasanya Robbie beraksi di jalanan kota dengan mengendarai Hell's Charger miliknya, kini dia melaju hebat di angkasa. Meskipun tidak memiliki kemampuan menerbangkan pesawat sebelumnya, namun Robbie terlihat lihai mengendalikan pesawat itu dan memberikan nama Ghost Quinjet untuk pesawat milik Avengers tersebut. Robbie Reyes sepertinya memang ketagihan untuk mengendarai pesawat. Setelah sebelumnya sempat mengendarai Quinjet, kali ini Robbie kembali mengendarai pesawat, namun bukan pesawat yang berasal dari bumi, melainkan dari Asgard. Ya, dia menaiki Asgardian's Flying Ship. Kisah ini diperlihatkan dalam komik Avengers issue 25, rilisan November 2019. Diceritakan Robbie sedang berada di neraka dengan Johnny Blaze yang menjadi penguasa di sana. Mereka ingin memperebutkan tahta, namun Johnny memintanya untuk adu balap, dan jika dia menang, maka tahta itu akan didapatkannya. Sayangnya, Hell Charger milik Robbie sudah hancur setelah bertarung melawan pamannya sendiri, yaitu Eli Morrow. Ketika sejumlah pahlawan datang untuk menjemput Robbie yang menjadi bagian dari Avengers, Thor mengendarai pesawat Asgardian yang disebutnya sebagai Skidbladnir. Mengendarai pesawat itu, Robbie merubahnya menjadi kendaraan neraka untuk mengejar posisi Johnny Blaze yang sudah melesat jauh di depan. Berkat pesawat milik Thor yang sudah dimodifikasi dengan teknologi Wakanda dan kecerdasan Tony Stark, Robbie bisa menang menuju garis finish mendahului Johnny. Namun, setelah memenangkan balapan tersebut, Robbie mengaku tidak tertarik dengan kekuatan Ghost Rider milik Johnny atau bahkan tahta dari neraka. Semua ini dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi adiknya yang terlibat dalam konflik keduanya. Siapa yang tidak mengenal karakter bernama Silver Surfer? Dia sempat dimunculkan dalam film Fantastic Four rilisan tahun 2007 silam. Silver Surfer adalah bawahan dari Galactus yang sudah bersumpah untuk tunduk dan menjadi pengikutnya yang setia. Hal ini dilakukan karena jika tidak, planet tempat tinggalnya akan dilahap oleh Galactus lengkap bersama anak dan istrinya. Silver Surfer memiliki ciri khas di mana dia mengendarai papan seluncur berkekuatan kosmik yang membantunya melesat melintasi galaksi untuk mencari planet mana yang cocok dijadikan santapan oleh Galactus. Papan ini terbukti sangat kuat, bahkan jika Silver Surfer dipisahkan darinya, dia menjadi lemah dan tidak berdaya. Namun, selain Silver Surfer, ada karakter lain yang sempat mengendarai papan seluncur kosmik itu, dan mereka adalah Ghost Rider. Terhitung sudah ada 2 Ghost Rider yang mengendarai papan seluncur ini. Mereka adalah Cosmic Ghost Rider alias Frank Castle atau The Punisher, yang menjelma menjadi bawahan Galactus, dan ada juga Robbie Reyes ketika dihadapkan dengan Silver Surfer. Keduanya dikisahkan dalam komik berbeda, namun satu yang sama, mereka sempat menaiki papan seluncur kosmik tersebut meskipun tidak untuk waktu yang lama. Nah, daftar terakhir dalam video ini kita tutup dengan Robbie Reyes. Ya, lagi dan lagi, dia mengendarai kendaraan yang bisa dibilang unik dan juga ekstrim. Sebelumnya, kalian pasti sudah menyaksikan film Eternals, di mana dikisahkan ada sosok Celestials bernama Tiamut yang nyaris bangkit dan menghancurkan bumi beserta semua kehidupan di dalamnya. Beruntung para Eternals membelot dan memilih melindungi manusia, sehingga dengan bantuan Cersei, mereka bisa menghentikan kebangkitan sosok Tiamut yang sangat besar tersebut. Usut punya usut, sosok Celestial ini tidak dibiarkan begitu saja setelah film Eternals selesai. Masih ada pondasi cerita yang dibangun dari sosok super besar ini. Dalam film Captain America 4 misalnya, sosok General Ross dikisahkan akan menjadi presiden Amerika yang baru. Dia mengincar bangkai Tiamut karena di dalamnya terdapat logam super kuat saingan vibranium, apalagi kalau bukan adamantium. Ya, berdasarkan bocoran yang beredar, bangkai Celestial Tiamut akan menjadi masalah yang diperkenalkan dalam film Captain America 4 dengan Sam Wilson sebagai tokoh utama. Sementara jika kita melihat ke dalam komik, bangkai Celestial seperti ini sempat dijadikan markas oleh para Avengers setelah mereka meninggalkan Avengers Tower. Menjadikan bangkai Celestial sebagai markas adalah hal yang sangat unik, tapi bagaimana jika bangkai tersebut dijadikan kendaraan oleh Ghost Rider? Inilah yang terjadi dalam komik Avengers issue 5 karya Jason Aaron dan Peko Medina. Komik tersebut mengisahkan pertarungan antara Avengers melawan sosok Celestial yang jahat. Untuk mencegah kehancuran bumi, semua pahlawan bersatu dan memberikan bantuan sebisa mereka. Iron Man bahkan menciptakan God Killer Armor untuk menandingi kehebatan Celestial. Namun yang luar biasa lagi, Ghost Rider mengubah bangkai Celestial ini untuk menjadi kendaraannya. Melihat dari ukurannya, bisa dipastikan bangkai Celestial tersebut adalah kendaraan terbesar yang pernah dikendarai Ghost Rider sejauh ini.
Dan itulah berbagai macam kendaraan dan juga binatang yang sempat menjadi tunggangan dari Ghost Rider. Sesuai namanya, karakter ini tidak hanya mengendarai motor atau mobil saja, melainkan berbagai macam benda yang bisa dikendarai dan dikemudikan, meskipun benda tersebut bisa dibilang unik untuk dijadikan kendaraan. Jika kita ingat kembali, Robbie Reyes lebih mendominasi karena memiliki daftar kendaraan unik yang lebih banyak dari Ghost Rider lain. Bahkan bisa dibilang Robbie lebih hebat dibandingkan dengan Johnny Blaze, Ghost Rider yang lebih familiar dengannya dalam kategori tunggangan yang bervariasi. Dari daftar yang sudah kami sebutkan, mana kendaraan paling gila dan paling menarik menurut kalian? Silahkan sebutkan di kolom komentar dan beri alasannya. Jika melihat kemampuan unik seperti ini, semoga ke depan Marvel optimis untuk merilis film atau serial Ghost Rider versi MCU dengan menampilkan penggunaan alat transformasi keren seperti Hulkbuster atau bahkan Celestial seperti dalam kisah komiknya. Kami yakin banyak penonton yang akan tertarik dan bersedia mengikuti kisah dari sang Spirit of Vengeance tersebut. Demikian video kita kali ini. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.